Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Fahroni M. Kelompok 3 membahas tema mengembangkan indikator dan materi untuk pembelajaran PAI. Kelompok 3 berisi anggota yang pertama saya sendiri, Muhammad Taufikur Rahman. Yang kedua, Eva Sukmawandari. Yang ketiga, Diana Aisyatul Lutfiah. Dan yang terakhir adalah Wulandari. Untuk poin yang pertama ada pengertian indikator. Indikator merupakan perilaku yang dapat diukur maupun diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Dengan kata lain, indikator bisa disebut dengan anak tangga. Anak tangga untuk mencapai kompetensi dasar. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan rumusan dalam kata kerja operasional yang terukur maupun dapat diobservasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan indikator PAI. Pertama, mekanisme pengembangan indikator. Mekanisme pengembangan indikator adalah dengan menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD dan menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah maupun madrasah. Kedua, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Dalam merumuskan indikator pembelajaran, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Dan yang B, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga, pengembangan indikator penilaian. Indikator penilaian perlu dirumuskan untuk dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik, maupun evaluator di sekolah. Dengan demikian, indikator penilaian bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh warga sekolah. Setiap penilaian yang dilakukan melalui tes dan non-tes harus sesuai dengan indikator penilaian. Rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, dan atau penilaian hasil karya atau produk. Itu termasuk penilaian diri. Selanjutnya yaitu menentukan langkah-langkah pemilihan materi untuk pembelajaran PAI. Sebelum melaksanakan pemilihan materi, terlebih dahulu diketahui kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pokok bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini
Berarti bahwa materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu pihak dan harus dipelajari siswa di lain pihak hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi atau kompetensi dasar. Dengan kata lain, materi haruslah mengacu atau merujuk pada standar kompetensi. Secara lengkap, langkah-langkah pemilihan materi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari dan dikuasai siswa. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, Reike Lutz mengemukakan bahwa materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa aspek, yaitu jenis materi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu materi konsep berupa pengertian, definisi, hakikat, inti, dan isi. Ketiga, materi jenis prinsip berupa dalil, rumus, postulat, adagium, paradigma, dan teorema. Yang keempat yaitu materi jenis prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Misalnya, langkah-langkah menelpon, cara membuat telur asin, atau cara pembuatan bel listrik. Kemudian, materi pembelajaran aspek afektif meliputi pemberian respon, penerimaan atau apresiasi, internalisasi, dan penilaian. Sedangkan materi pembelajaran aspek motorik terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Langkah yang ketiga yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan. Perhatikan pula jumlah atau ruang lingkup yang cukup untuk memadai sehingga mempermudah siswa dalam mencapai standar kompetensi. Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk jenis fakta, konsep, prinsip, prosedur, afektif, atau gabungan lebih daripada satu jenis materi. Cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan jalan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Langkah yang keempat yakni memilih materi sesuai dengan kriteria pemilihan materi pelajaran. Materi pelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum karena pemilihan materi ditentukan harus sejalan dengan ukuran-ukuran atau kriteria yang digunakan untuk memilih isi kurikulum dan studi yang bersangkutan. Kriteria pemilihan materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam sistem instruksional dan yang mendasari penentuan strategi belajar mengajar adalah yang pertama, kriteria tujuan instruksional. Yang kedua, materi pelajaran supaya terjabar. Yang ketiga yaitu relevan dengan kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Yang kelima yaitu materi pelajaran mengandung segi-segi etik
Yang keenam yaitu materi pelajaran tersusun secara bulat dan menyeluruh, terbatas ruang lingkupnya dan terpusat pada suatu topik masalah tertentu. Yang ketujuh yaitu materi pelajaran bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi, guru yang ahli dan masyarakat. Yang kedelapan yaitu bahan-bahan pembelajaran terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan bagi peserta didik untuk mempelajarinya. Yang kesembilan yaitu informasi yang dituangkan dalam bahan pembelajaran tersedia dan mudah diperoleh, baik paling tidak dalam bahan yang dikembangkan. Untuk poin selanjutnya yaitu ada mengembangkan atau membuat indikator yang baik. Mengembangkan atau membuat indikator yang baik ini ada 3 poin. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Langkah pertama pengembangan indikator yaitu menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Selanjutnya, yang kedua, ada menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Pengembangan indikator tentu mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, karakteristik mata pelajaran bahasa yang terdiri dari aspek mendengar, membaca, berbicara, dan menulis. Tentu ini sangat berbeda dengan mata pelajaran matematika yang lebih dominan pada aspek analisis logis. Dalam hal ini, guru harus melakukan kajian mendalam mengenai kajian karakteristik mata pelajaran sebagai acuan mengembangkan indikator. Selanjutnya, ada pengembangan indikator memerlukan informasi karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Peserta didik tentu memiliki keragaman dalam intelijensi dan gaya belajar. Oleh sebab itu, indikator selayaknya mampu mengakomodasi keragaman tersebut. Selanjutnya, karakteristik sekolah dan daerah menjadi acuan dalam pengembangan indikator karena target pencapaian sekolah tidak sama. Sekolah kategori tertentu memiliki standar minimal dapat mengembangkan indikator lebih tinggi, termasuk sekolah bertaraf internasional dapat mengembangkan indikator dari SK dan KD dengan mengkaji tuntutan kompetensi sesuai rujukan standar internasional yang digunakan. Lanjut, ada menganalisis kebutuhan dan potensi. Kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Peserta didik mendapat pendidikan sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya, termasuk tingkat potensi yang diraihnya. Indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu sekolah di masa yang akan datang, sehingga diperlukan informasi hasil analisis potensi sekolah yang berguna untuk mengembangkan kurikulum melalui pengembangan indikator. Yang terakhir adalah merumuskan materi. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal yang harus diketahui yaitu bahwa dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan pengembangan dari materi pokok yang terdapat dalam silabus. Oleh karena itu, materi pembelajaran dalam RPP harus dikembangkan secara terperinci. Bahkan jika perlu, guru dapat mengembangkannya menjadi buku siswa. Ada beberapa prosedur penyusunan materi yaitu sebagai berikut. Yang A, memahami standar isi dan standar kelulusan, silabus, promes, dan
juga RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Poin B, mengidentifikasi jenis materi berdasarkan poin A di atas. Yang C, melakukan pemetaan materi. Poin D, menetapkan bentuk penyajian. Poin E, menyusun struktur penyajian. Poin F, membaca buku sumber. Poin G, mendraft materi. Poin H, merevisi materi. Poin I, menguji coba materi. Lalu yang terakhir adalah merevisi kembali setelah diuji serta menuliskan di akhir atau finalisasi. Baik, tadi adalah presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 3. Saya sebagai wakil dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan juga meminta maaf jika ada salah dalam penulisan maupun dalam salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.